Kalau sudah yakin 100% palsu, ya bawa aja buktinya. Masuk ke pokok perkara di persidangan politik. Tetapi ya kita tahu bahwa Dapil 5 Jawa Tengah itu adalah dapil yang sangat berat. Tapi sudah diputuskan masuk ya. Hadapi resiko dan segera kuasai lapangan. Jelas itu artinya seharusnya sejajar ya Pak ya? Ya, coba dibaca aturannya. Saya paham, mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Minta maaf Pak Jokowi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blogger Majina. Guys, ini ada info terbaru lagi guys. Yang pastinya untuk Roy Suryo dan juga Tifa, ya guys ya, siap-siap baik. Loh, ada apa? Iya jelas ya guys ya. Untuk Tifa ini, Tifa sudah dikasih bebas selama 3 hari dan sekarang sah dan resmi jadi terdakwa lagi. Terus juga ada Roy Suryo itu ya guys ya, yang dengan tegas sok-sokan hebat di depan Prof Firman ya guys ya. Lah, cempuleke Profesor Firman ataupun kuasa hukum Pak Jokowi pada baik alumni UGM, bahkan sampai S2 ya langsung gelagapan Roy Suryo. Luar biasa politik Pak Jokowi ya guys ya. Bahkan di sini Pak Jokowi pun menantang kembali Roy Suryo dan Tifa, yang dimana mereka bilang 100 nah 99,9% palsu, tapi tidak mau masuk ke dalam gelar perkara pokok. Dari situ saja Pak Jokowi mentertawakan. Berarti secara tidak langsung mereka berdua memang benar-benar sudah ketakutan masuk ke dalam gelar perkara pokok. Karena apa? Nanti mereka harus membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau tidak bisa, ya wis wassalam itu ya guys ya. Apalagi Pak Jokowi sudah bilang berkali-kali ya guys ya, bahwa dirinya bakalan hadir itu. Terus untuk gongnya ini ya guys ya, ada video yang dimana Presiden Prabowo ujuk-ujuk njaluk ngapura, minta maaf kepada Pak Jokowi. Waduh, kayak apa gitu? Ini serius ya guys ya. Dan jika kalian penasaran, ya tonton video ini sampai selesai. Karena apa? Seketika itu di saat Pak Jokowi menjawab masalah tempat duduk Mas Gibran saat sidang kabinet kemarin yang lalu itu ya guys ya. Dan Pak Jokowi pun bilang aturan protokoler presiden ataupun di undang-undang sudah ada, jangan menyalahi aturan. Secara tidak langsung pula Pak Jokowi menyentil Pak Prabowo. Walaupun Pak Prabowo bilang hubungan Prabowo Gibran itu katanya baik-baik saja, tapi dilihat dari raut mukanya ya guys ya, sepertinya game is over ya guys. Yang luar biasanya ya guys ya, sekarang Pak Jokowi diundang oleh Pak Prabowo dan akan hadir. Jadi ini nanti bakalan ramai. Karena apa? SBY tidak hadir karena sakit ya guys ya. Lah Pak Jokowi hadir, terus apakah Mak Banteng akan hadir guys?
Kemungkinan saya tidak ya guys ya, takut sepertinya ya guys. Karena apa? Ya, Mas Kaisang sudah direstui oleh Pak Jokowi untuk melawan Puan Maharani di Dapil 5 nanti. Wow, rame dia ya guys. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Seorang peneliti ya, saya melihat ada sebuah sisi di mana kita harus melakukan yang saya sebut sebagai intellectual exercise terhadap KUHP baru ini ya. Karena yang terjadi pada saya itu saya lihat bisa menjadi presiden kalau kita tidak segera memperadilankan prosedur ini ya. Ya, jadi seperti yang teman-teman semua masyarakat Indonesia tahu, per 23 Juli 2026 saya sudah tidak lagi menjadi terdakwa. Karena perkara saya sudah batal demi hukum, bahkan berkasnya pun sudah dikembalikan. Artinya sudah tidak ada lagi perkara saya. Tapi 3 hari kemudian muncullah surat undangan kepada saya untuk maju sidang di tanggal 6 Agustus. Ya. Nah artinya apa? Saya hanya 3 hari bebas. Nah ini adalah sebuah presiden dalam KUHP baru kita yang memang perlu di-exercise. Tempatnya untuk melakukan exercise di mana? Ya di pra-peradilan ini. Haus ya guys. Diva dikasih bebas 3 hari tok guys. Suruhnya bebas ya guys. 3 hari saja cukup ya guys ya. 3 hari saja cukup. Dan sekarang permain. Aduh. Wedi guys. Roy Suryo orang wani ngomong ijazah Pak Jokowi palsu. Lulus Mas Roy. Lulus dokumen. Apa banget coba? Pakai coba. Lulus guys. Roy, tenang Roy. MKDC nek, cek nilai nek, cek jirene, orang bakal lulus gue. Fakta dan kenyataannya sampai detik ini ya guys ya, dimanapun itu tetap lulus guys. Apalagi sok-sok ngaku, sok-sok sing paling iya anak UGM sendiri ya guys ya. Lah, cempuleke Profesor Firman. Kuasa hukum dari Pak Jokowi pun alumni UGM, bahkan sampai S2. Ya langsung gelegepan. Aduh, siap-siap Roy, siap-siap ya guys ya. Dan di sini kita lihat respon yang luar biasa dari Pak Jokowi. Jangan maju-maju ya, jangan maju-maju. Wow, mobilnya Pak Jokowi guys, wis ana benderane ya guys. Wis jan, kok diomong pengen jadi presiden maning. Ini adalah contoh yang dimana mantan presiden terbaik ya guys ya. Apalagi kalau 17 Agustus ya guys ya. Kangen guys, paling rame guys eranya Pak Jokowi. Dari Bukit Tinggi Pak. Ya ora guys, ya jelas. Era Pak Jokowi 17 Agustus luar biasa itu ya guys ya. Karena apa? Semua pakaian adat muncul di situ guys. Dan dilaksanakan di IKN. Nah, siki di mana kita nggak tahu ya guys ya. Yang terpenting nanti Pak Jokowi diundang dan akan hadir. Kemudian sempat terhenti. Kemudian besok lanjut lagi tanggapannya seperti apa Pak? Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan. Gue, rungu apa ora gue? Gue, Pak Jokowi santai ya guys. Biar perkara ini segera selesai. Benar. Masalah ini bisa segera selesai. Betul. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa Pak? Kalau siap hadir kalau Hadir. Saya sudah sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang
kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. Mantap, ya guys ya. Gue Roy, krungu apa ora? Semua akan kita tunjukkan. Jadi, untuk Roy Suryo dan juga Tifa, jika Anda laki-laki dan jika Anda juga perempuan, langsung maju ke gelar perkara pokok. Tapi jika Anda tidak merasa laki-laki dan perempuan, orang dua ini ya guys ya, ya angel gue. Ini sudah masuk pokok perkara kok. Bener. Di persidangan ya kita ikuti proses hukum yang ada. Bisa dibilang pra peradilan kemarin mengulur waktu untuk persidangan ya Pak? Ya untuk apa? Kalau sudah yakin 100% palsu ya bawa aja buktinya. Masuk ke pokok perkara di persidangan. Keren. Mestinya. Gue mbok Roy krungu dewek gue Pak Jokowi ya guys ya. Santai tapi mematikan ya guys. To the point langsung bae lah, orang suwin ya guys. Roy, Tifa, tenang ya, tenang. Soalnya apa udah fix ya guys ya, kalah mereka ini guys. Sama manajemen. Saya kan nggak di manajemen. Nanti salah. Makasih. Saya sudah direstui. Kalau untuk terkait Mas Kaisang yang kemarin sudah mendeklarkan mau nyalek di Dapil 5 seperti apa? Ya itu sudah menjadi keputusan Mas Kaisang, saya kira itu sudah dihitung. Sudah dikalkulasi apa resiko-resikonya, kan PSI punya tim yang berkaitan dengan hitung-hitungan politik, tetapi ya kita tahu bahwa Dapil 5 Jawa Tengah itu adalah dapil yang sangat berat, tapi sudah diputuskan masuk ya. Hadapi resiko dan segera kuasai lapangan. Anjay. Arahannya ke Mas Kaisang Tidak pernah ada saya. anggapannya Sudah memutuskan pasti sudah dihitung dengan kalkulasi yang matang. termasuk Mantap, satu yes. dapil dengan Bu Puan ya. Ya kalau di Dapil 5 ya. Sudah merestui berarti Pak terkait langkah Mas Kaisang untuk maju di Dapil 5 Orang tua itu hanya merestui dan mendoakan. Satu lagi Pak, 17 besok rencana datang nggak Pak ke sana? Hadir, insya Allah hadir. Karena undangannya juga sudah kita terima. Undangannya udah diterima guys. Berarti kemarin-kemarin saat Pak Jokowi itu tidak hadir, tidak dikasih undangan ya guys ya. Apakah priwegi ya? Wey, staf presiden, tolong jawab pertanyaan saya ya guys ya. Karena apa Pak Jokowi bilang guys? Karena undangan sudah di tangan saya, maka saya hadir itu ya guys ya. Tapi katanya SBY tidak hadir. Apakah nanti Mak Banteng Kebo akan hadir guys? Kayaknya lagi rame isu kayak guys. Siap. Di sidang besok juga hadir Bapak? Hadir. Sidang Karena undangannya juga akan kita terima sekarang ini. Sudah disiapkan baju adat Pak mungkin Pak? Gimana? Baju adat 17 Agustus. Oh, Ibu Jokowi itu yang nyiapin. Rencana apa Pak? Baju khusus Tanya Bu Jokowi. bocor alit. Bocor ganteng. Ya, Mantap, yang mantap. terkait kemarin yang sempat viral Mas Wapres duduknya pas rapat kabinet itu kan beda sebelah kubu, beda posisi sama Pak Presiden. Itu seperti apa Pak tanggapannya? Ya, secara kedudukan wakil presiden itu secara konstitusional jelas, Betul. sudah jelas. Dan ada undang-undang keprotokolan juga jelas semuanya. Ya sudah, diikuti aja Benar, aturannya di situ. Karena sudah jelas semuanya kok. betul. Jelas itu artinya seharusnya sejajar ya Pak ya? Ya, coba dibaca aturannya. Kalau untuk hubungan keduanya itu pasca kejadian yang viral itu seperti apa Pak? Ya baik-baik saja, nggak ada masalah.
Banyak spekulasi terkait hubungan Mas Wapres dengan Pak Prabowo, Pak, terkait Baik-baik saja. Yakin, Je? Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Minta maaf Pak Jokowi, saya paham. Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Minta maaf Pak Jokowi. Berarti secara tidak langsung ya guys ya, Pak Prabowo menyalahi aturan protokoler ya guys ya. Kalau bukan Pak Prabowo berarti itu menteri-menteri yang mengatur tempat duduknya. Sapa gue? Ngeneh, ngomong merenyong. Nyong ora terima gie. Soalnya apa? Di dalam aturan itu Presiden dan Wapres itu ada aturannya sejajar itu ya guys ya. Kok dibuat Mas Gibran bersama menteri siapa gie? Kelakuannya siapa guys gie? Dan wajib tidak para menteri-menteri yang membuat tempat duduk seperti ini kita pelintang, kita sampluk ndase guys. Jadi lewat video ini kita bisa memastikan dan mengetahui ya guys ya, yang dimana Pak Jokowi mengikuti aturan-aturan protokoler, tapi Pak Prabowo diduga tidak menaati aturan protokoler. Dan apakah kalian punya pendapat? Jika punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.